Hello church, happy Sunday. Welcome home. Di hari Minggu ini aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri meskipun di rumah. Tapi mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on church. Come on, clap your hands. I lift your name up, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Everywhere I go, come on. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift your name up. 1, 2, 3. I lift your name up. Come on, jump, 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 jump. I lift your name up. Woo! Praise you, Lord. I lift your name up. One more time, I lift your name up. Say I come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. You're amazing, forever reigning. My God, there's no one like you. Come on, there's no one like you. Say everywhere I go, come on, lift your hands high. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will lift your name. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift your name up. I lift your name up. Woo! Praise God. I lift your name up. I lift your name up. Clap your hands. Clap, 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 clap. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, say Lord, Lord. No
tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk kami beri puji Tuhan. Dan Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, sebelum kami mulai di tahun yang baru, kami ingin mengundang Engkau Tuhan bertahta dalam hati kami Tuhan. Sebab kami gak bisa jauh daripada Engkau Tuhan. We thank you Lord. Sebab hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Thank you Lord. Satu asa kami Tuhan, satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hati. Kami undang Kau Roh Kudus untuk bertahta dalam hati kami. Kita nyanyikan dari awal. Bersamamu sepanjang masa, ku puja yang Kau, hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga membawa berkat Tuhan, membawa kemuliaan-Mu kemanapun kami pergi Yesus, membawa kemuliaan
kau berada, serahkan hidupmu. Undang Roh Kudus untuk bertata penuh dalam kehidupanmu. Come on church. Dia menopangmu, dia setia. Amin. Biar ini menjadi imanmu, katakan. Biar hidupku membawa kemuliaan. Membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, katakan. Yang ku puja hanya dirimu, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Dan hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemuliaan telah bertata di hatiku. Datanglah Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Roh Kudus, Roh yang mengajar. Thank you Lord, thank you God. Jesus, we call upon your name. Katakan yang ku puja. Come on church, it's getting deeper. Come on, yang ku puja, katakan. Yang ku puja hanya dirimu, hanya dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami Tuhan membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu kemurahanmu telah bertata di hatiku. Katakan yang ku puja. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa. Yang hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia. Kau menopang kami Tuhan, Kau menjaga kami. Dan biarlah kehidupan kami membawa kemuliaan bagimu.
bertata di hatiku. Untuk terakhir kali katakan, Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. terima kasih Tuhan, bahwa Engkau menunjukkan sekali lagi dalam kehidupan kami, Engkau setia, Engkau manis, Engkau lemah lembut. Ampuni kami Tuhan, Engkau sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, speak to us Jesus. Ajarkan kami hikmat-hikmat terselubung Tuhan, yang belum pernah kami tahu, yang belum pernah kami lihat Tuhan. Sediakan itu untuk kami Tuhan, karena Engkau adalah bagian kami. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu sebagai bagian yang terbaik yang bisa kami dapatkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, semua warga gereja eklesia. Kita akan menghadapi menit-menit, detik-detik menghadapi untuk tahun yang baru. Banyak pergumulan, banyak doa kita, banyak evaluasi diri kita, meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kita mungkin sudah mendengar banyak ramalan, tafsiran dari dunia tentang bagaimana kehidupan di tahun 2024. Mari kita sejenak melihat evaluasi kehidupan kita 2023, apa yang sudah kita lakukan, keberhasilan kita, kegagalan kita. Yang penting adalah bagaimana bukan suara dunia yang sedang kita kejar, target dunia yang sedang kejar. Kita masih hidup di dunia, kita masih mempunyai cita-cita, bahkan mempunyai hal-hal kehidupan kita di dunia ini. Tapi jangan lupa, hidup kita ya sesungguhnya bukanlah di dunia. Dunia adalah tempat kita berkarya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat eklesia maupun jemaat di tempat dimanapun berada yang ingin rindu mengetahui kehendak Tuhan dan mempersiapkan diri akan hidup yang kekal, mempersiapkan tahun 2024, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua, dan apa yang harus kita lakukan, mempersiapkan menjadi hidup yang berarti, hidup yang menuju kepada kekekalan, hidup mempersiapkan diri kepada kekekalan. Ini menjadi satu hal yang kita harus gumuli, detik-detik meninggalkan tahun 2023 masuk 2024. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita membuat satu tema hari ini, Are you ready? Apakah kita siap? Siap meninggalkan tahun 2023, mungkin kita masih banyak hal yang masih belum selesai. Siap masuk ke dalam 2024, mempersiapkan hidup yang baru, target baru, dan kehidupan yang baru. Siap meninggalkan kehidupan lama, memasuki hidup yang baru, sesuai dengan janji Tuhan, dan mengalami Tuhan. Tuhan, kita ingin supaya kita terus mempersiapkan diri, memasuki 2024. Dunia sedang mempunyai program-program, target-target, tapi jangan lupa Tuhan punya target. Ada master plan Tuhan dalam seluruh dunia, bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa, dan bagi keluarga kita dan termasuk kita. Apa kita sudah masuk dalam rancangan Allah yang menuju kepada kekekalan? Apakah kita sudah masuk dalam master plan Tuhan
bagi kota, bangsa, dan dunia ini yang dihadapkan yang kepada kekekalan. Master plan Tuhan, penilaian Tuhan untuk kita sudah masukkan atau kita masih dalam jalur yang dalam dunia ini yang sedang berlomba dalam perlombaan dunia. Kita bisa berlomba di dunia, tapi jangan lupa perlombaan kita sesungguhnya kepada kekekalan, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, are you ready? Apakah engkau siap? Bagaimana mempersiapkan diri kita kepada kekekalan, kebenaran-kebenaran, old and new, yang lama dari 2003 ke 2004. Kehidupan kita yang lama, old and new, dan kehidupan kita hari-hari yang lalu ke depan dalam kekekalan dalam masa plan Tuhan menjadi satu pertanyaan, apa kita siap untuk memulai lembaran baru bersama dengan Tuhan, meninggalkan lembaran yang lama, dan kita memperbarui kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, target-target yang baru. Apa kita sedang menggarami dunia atau dunia sedang menggarami kita? Apa kita berjalan ikut dalam kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang kekekalan, atau kita masuk dalam rancangan dunia kepada kebinasaan, kepada kehidupan yang dikatakan di bumi, kesukaran besar, dan kesukaran berat, tribulasi period. Saudara, kita dalam peta dalam Alkitab, kita memasuki bukan hanya melewati perjanjian lama, melewati kehidupan Adon Hawa, kehidupan nabi-nabi, para hakim-hakim, para raja-raja, para semua tokoh-tokoh perjanjian lama, masuk perjanjian baru, masuk dalam gereja. Kita masuk dalam satu saat, satu momen yang penting sekali. Kita ada dalam transisi mempersiapkan kedatangan kedua. Akhir masa gereja, akhir masa anugerah. Sudahkah kita terima anugerah Tuhan? Kalau belum, mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu memasuki tahun 2004. Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Sudahkah engkau terima Yesus? Sungguh-sungguh, bukan hanya datang ke gereja, bukan setahun sekali ke gereja, setahun 2 kali di Paskah, tapi hidup kita yang menjadi baru karena Kristus percaya dan dibaptiskan, dan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2024. Ini satu hal yang penting menjadi fondasi kehidupan kita. Yang kedua, sudahkah kita melayani Tuhan? Kalau kita sudah selamatkan kehidupan kita tahun 2003, apa kita sudah melayani Tuhan? Mungkin dengan kekuatan sendiri, jangan dengan kekuatan sendiri. Ya, karena firman Tuhan katakan anggur baru tidak dapat menempati suatu tempat yang kantong lama, harus kantong baru. Perbarui hidup kita, biarkan Roh Kudus bekerja hati kita menjadi kantong anggur, menjadi tempat lahan hidup kita, menjadi tempat Roh Kudus bekerja seperti rasul-rasul yang mengalami kegagalan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka, Yesus katakan, jangan pergi dulu ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem, jangan tinggal di Yerusalem, tinggallah sampai Roh Kudus turun dan kau baru pergi. Kisah 1:8 katakan bahwa sesungguhnya Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan dikatakan kau menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Persiapkan diri kita yang kedua, melayani Tuhan di tahun yang baru. Kita tahu Yesus memberikan kita kesempatan melayani, menjadi saksinya Yerusalem kita, tempat kita, kantor kita, rumah kita, sahabat kita, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan dipakai Tuhan. Bukan hanya rumah kita mengalami transformasi, kebangunan rohani, kehidupan, tapi juga sekitar kita, kota kita, bangsa kita, bahkan sampai kota-kota lain. Tuhan akan bawa sesungguhnya sampai ke ujung bumi menjadi saksi Tuhan. Sudahkah kita mengikuti pertolongan Tuhan Yesus? Melayani Dia menjadi fokus. Kita harus bekerja apapun bidang kita, tapi jangan lupa panggilan kita menjadi saksi Dia. Bahwa sesungguhnya Matius 28, 19-20, pergi, jadilah segala bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sedang kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Saudara, pergi mengabarkan Injil, jadikan murid, baptiskan. Ini jadi tujuan kita untuk semua orang Kristen, semua gereja, dan gereja kita sangat mendisiplin dan jangan mengejar ini. Bukan hanya percaya, bukan hanya bertobat, lahir baru, tapi menjadi pelayan-pelayan, bahkan menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan, diutus. Ya, karena Tuhan yang katakan ayat 20, aku menyertai kau sampai kepada zaman. Ya, yang ketiga, kita persiapkan bukan dalam hidup kita tahu status kita yang baru. Satu, dikatakan satu peringatan Tuhan di dalam firman Tuhan yang 2
Petrus 3 ayat 7-11. Saudara, kita menghadapi hidup yang lama, kehidupan dunia ini, dan kita akan menuju ke yang baru, itu baru kekekalan. Saudara, bumi yang lama kita tinggali, akan ada bumi baru. Langit yang lama yang kita sekarang tinggali, akan ada langit yang baru. Sesungguhnya inilah kehidupan yang baru yang akan datang, yang kita persiapkan. Bukan hanya diri dia, kita, pelayanan kita, tapi juga kehidupan yang akan datang. Semua umat percaya mempersiapkan diri dari bumi dan langit yang lama kepada bumi langit yang baru. Dari 2 Petrus kita belajar, hari ini kita mendalami 2 Petrus 3, 7-11. Kalau kita lihat satu fakta paradigma dari surga, kita tahu seringkali kita melihat paradigma tentang dunia, kehidupan dari banyak orang dan pakar yang fokusnya ada dunia. Tapi kalau kita tahu fokus paradigma surga, kita akan dicerahkan, dibukakan pikiran kita. Kalau firman Tuhan ayat yang awal yang dikatakan ayat kedua, ayat 7, 2 Petrus 3 ayat 7 katakan demikian. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tapi saudara-saudaraku yang kasih yang satu ini, tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu kebenaran firman Tuhan yang ingatkan kita bahwa bumi dan langit yang sekarang mempersiapkan bahwa kita adalah mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Bumi yang sekarang dikatakan banyak dunia yang tidak siap akan kedatangan Tuhan, hidup dalam kekekalan dan hidup harus ada kita tahu di ujung langit yang baru, langit yang lama ini, bumi yang lama akan ada penyiksaan, ada kebinasaan orang-orang fasik. Hidupnya hanya fokus paradigma dunia dan hidup kehidupan dunia. Saudara, hati-hati, jangan kita sampai menjadi orang demikian. Mungkin kita ke gereja, mungkin kita sudah lama bergereja, tapi kehidupan kita masih dalam kategori hidup fasik. Karena paradigma kita masih dunia. Paradigma kita harus tahu, kehidupan kita harus fokus hari-hari di dunia ini mempersiapkan untuk langit baru, bumi yang baru. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus tahu kehendak Allah di dunia kita yang hidup sekarang, di dunia yang lama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ayat berikut, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai lalai. Tapi ia sabar terhadap kamu supaya, karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita tahu paradigma surga. Surga sedang menantikan pertobatan orang-orang. Perbuatan saya dan Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, keluarga kita, teman-teman kita, saudara tahu kehendak Allah supaya kita segera selamat. Yang saya katakan tadi yang pertama, bahwa sungguhnya siapa dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Segera terima Tuhan Yesus. Segera kalau belum berdibaptis, segera dibaptiskan. Kalau segera saudara belum sungguh-sungguh hidup Tuhan, datang ke gereja hanya sekedar saja, mulai sekarang serius. Karena tahu kebenaran Tuhan, awal di dalam kehidupan kita yang lama dan baru, kepada kehidupan kekal langit dan bumi yang baru, langit yang baru itu akan menolong kita sesungguhnya supaya kita mempersiapkan kekekalan. Yang lain kita harus berjaga-jaga. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan kekekalan, langit baru, bumi baru, bahwa sesungguhnya tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dahsyatnya yang unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan di bumi segala yang ada di atasnya akan lenyap. Saudara, kita tahu jemaat firman Tuhan kan, langit yang kita tinggal sekarang, bumi yang sekarang kita tinggal akan lenyap. Jadi jangan pernah fokus hidup kita, fokus utama harta kekayaan kita tanam ke kehidupan kita, waktu kita untuknya. Kenapa? Karena bumi dan langit yang ini akan hancur. Hanya sementara. Akan ada kedatangan Tuhan, akan ada yang namanya akhir zaman, akan ada namanya segala sesuatu di dunia ini, kekekalan, mati selama-lamanya dan masuk neraka. Jangan ikut program dunia, jangan fokus pada dunia, jangan serahkan hidupmu dunia, karena kita mempersiapkan, hati-hati, berjaga-jaga. Bagaimana kita mempersiapkan? Yang ketiga, kita akan harus mempersiapkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci, salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan akan segera dan pasti. Kalau saudara kita tahu bahwa tanda-tanda Matius 24 saya sudah ingatkan, tahun ini ditutup 2023 Natal adalah Natal yang mungkin kelabu bagi dunia dan surga. Kenapa?
Amerika yang menjadi negara dikatakan negara Kristen. Orang percaya dunia negara Kristen. Di dalam dolar kata in trust, in God we trust. In God we trust. Kepada Allah kita percaya dalam dolarnya. Dan kita tahu banyak misionaris berasal dari Amerika. Tapi saudara Joe Biden, Presiden Amerika menyatakan perang supaya memberikan perintah perang kepada Irak di hari Natal, hari yang damai. Saudara, ini artinya apa? Di akhir zaman ini kita tahu gejolak dunia ini dan bahkan dunia ini sudah di akhir zaman. Kalau firman Tuhan katakan perang bangsa melawan bangsa dan segala macam termasuk negara Israel, negara bangsa Amerika, dan kita semua kita tahu parameter kedatangan Tuhan buat dunia itu Israel diserang. Ini sudah terjadi sekarang dan tidak berhenti-henti. Ya, gencatan senjata selesai, lalu naik terus lagi perang sampai sekarang tidak berhenti. Amerika mulai perang kepada Irak dan kita tahu banyak lagi Rusia dan dikatakan ada banyak sekali semua negara yang berjalan. Saudara, kita firman Tuhan ingatkan, siap. Tuhan akan datang. Harus kita cepat mempercepat kedatangan Tuhan dengan percaya memberitakan Injil. Siapkan diri kita bagaimana kita menyambut langit baru, bumi baru dan kedatangan Tuhan. Fokus kepada kekekalan. Sudahkah kau siap? Yang keempat, bagaimana mempersiapkan? Fokus dalam kehidupan berikut. Pada hari itu langit akan biasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancurkan nyala. Tapi sesuai jangannya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, fokus kehidupan kita. Ingat, yang baru itu bukan hanya 2024, 2023 yang lama, baru 24. Tapi kehidupan lama di dunia ini, langit baru, bumi baru, akan ada datang yang baru, yang kekekalan. Bukan sementara, kekal, ribuan, puluhan ribu, dan jutaan tahun. Saudara-saudara siap dalam program jangka panjang Allah. Persiapkan diri kehidupan kita, bukan hanya dunia sekarang. Bukan di langit bumi baru, langit dan bumi lama, tapi langit dan bumi baru. Kalau firman Tuhan katakan, ingat, semua akan hancur, unsur dunia karena nyala api. Tapi janjinya, kita menantikan. Janji Tuhan, langit dan baru dan bumi baru akan datang, itu akan digenapi segera. Segera, apakah 2024? Saya tidak tahu. Tapi tanda-tanda zaman sudah membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah digenapi semua. Kita mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, bagaimana berusaha hidup kudus, tidak bercacat. Sebab itu ayat yang ke-14, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha. Kita harus berusaha untuk apa? Supaya kamu ke depan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian. Berdamaian dengan Dia, berdamai dengan Allah. Berusaha hidup kudus, tidak bercacat. Berusaha, ya. Kita tidak sempurna, tapi kalau kita berusaha, jatuh bangun terus, jatuh bangun lagi, terus maju. Kita sedang mempersiapkan kedatangan. Kita sedang mempersiapkan kekekalan, saudara. Ingat status kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus ayat 29. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia, kaleo. Orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan, dari lumpur dosa untuk bersatu menjadi katakan umat pilihan Tuhan. Kalau kita tahu, kita sadar, kita percaya Tuhan bukan untuk melakukan dosa lagi. Kita keluar dari kehidupan lama dalam dosa dan kegelapan. Kita masuk dalam kumpulan orang percaya, eklesia. Dan kita tahu apa adalah tugas panggilan kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari sungguh-sungguh kita hidup, ya. Jangan takut masalah di masa depan. Ada banyak ramalan, ada banyak tantangan, tapi kita tahu, kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 103:19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaan berkuasa atas segala sesuatu. Kita tahu Tuhan Yesus sudah naik ke surga menjadi Tuhan dan Allah. Dan Dia berkuasa menjadi hakim yang akan datang kedua kali menghakimi seluruh umat manusia. Dia sudah dikatakan bertata dengan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa, kerajaan Allah,
Kerajaan Allah berkuasa seluruh dunia ini, dan seluruh kerajaan yang ada di dunia ini, kerajaan iblis, kerajaan maut, dan kerajaan yang ada di dunia, raja-raja di seluruh dunia. Mari percaya kepada Dia, hidup buat Dia di awal tahun baru 2024 dan menuju kekekalan. Dan kita tahu Tuhan berkuasa atas setiap kita, bukan hanya dunia ini, setiap kita yang percaya kepada hidup buat Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bagaimana pekerjaanku, bagaimana pacarku, bagaimana keluargaku, bagaimana perusahaanku, banyak bagaimana. Saudara percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan Mazmur 118 ayat 16 katakan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara tahu percaya kepada Tuhan kita, dan kita percaya tangan kanan Tuhan sanggup meninggikan kita, mengangkat kita ketika badai masalah, permasalahan akan jangan takut. Karena kita punya Tuhan Allah yang berkuasa. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa seluruh dunia, bukan hanya kepada dikata kerajaan-kerajaan, tapi bukan juga kepada seperti setiap orang, tapi kepada setiap orang Tuhan akan angkat kehidupan. Jangan takut. Percaya dan bersandar kepada Dia, karena sesungguhnya saudara, mari kita tutup ya tahun lama 2003 dan masuk perjalanan tahun 2024 mempersiapkan Tuhan. Dalam Mazmur 117 katakan apa yang kita lakukan, ayat 1-2, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakan Dia hai segala suku bangsa. Dengan beriman masuk dalam tahun 2024, mari persiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang belum percaya, mari masuk kelas baptisan, masuk dibaptis, bergabung di dalam gereja kita atau gereja manapun Bapak Ibu yang sedang dalam keraguan, percaya, bertobat, terima Dia sebagai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan sudah akan siap untuk yang lama dan baru, dan mulai dalam kehidupan kita. Yang lama, kehidupan lama kita akan beralih ketika kita, firman Tuhan katakan 2 Korintus 5:17. Jadi siapa dalam Kristus, ya ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tinggalkan kehidupan lama, dosamu, penyesalanmu, kekelaman, kepedihan, kepahitan, semua yang lama, tinggalkan, datang kepada Tuhan saat ini juga. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, sungguh melayani Tuhan. Kita tahu kalau firman Tuhan katakan kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan, menggantungkan diri. Kalau firman Tuhan katakan kita menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke kita, kita menjadi saksi Tuhan mulai Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Pakai hidup kita, serahkan hidup kita. Harus bekerja, ya, tapi jangan lupa layani Tuhan. Jadi saksi Tuhan di keluargamu. Mulai saksikan. Kalau kau sudah percaya bertobat, sungguh-sungguh ajak mereka, ajak ke gereja, beritakan Injil supaya mereka percaya bertobat. Yang hanya percaya Kristen biasa, ayo melayani Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus, serahkan diri dengan kantong yang baru dari Roh Kudus, nyerahkan hidupmu, hatimu, supaya Roh Kudus bertata melayani Tuhan di tahun 2004, dipakai Tuhan, mempersiapkan kekekalan. Bagaimana yang kita pribadi, keluarga, kehidupan kita melayani Tuhan, pertobatan dan juga melayani Tuhan. Tapi kita harus tahu, kita harus mempersiapkan setiap kita untuk kekekalan yang lama, langit yang lama, bumi yang lama yang kita tinggali akan segera berakhir. Tapi harus kita tahu, persiapkan langit yang bumi yang baru. Hidup kita, kekudusan kita, kesucian kita, kehidupan kita dipakai Tuhan. Kita harus siapkan kekekalan. Langit yang lama dan bumi yang baru lama ini akan hancur. Segala unsurnya akan terbakar dan semua akan berakhir. Mari kita tahu status kita. 1 Petrus 1:9 katakan, sesungguhnya kita adalah bangsa terpilih, umat pilihan Tuhan, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Supaya kita sadar status kita bukan lagi orang dunia. Kita sudah jadi angkat anak-anak Allah. Kita imam-imam Allah. Kita bangsa yang kudus, yang dipisahkan dari dunia. Dan kita tahu, kita tugas kita utama memberitakan kabar yang luar biasa itu. Apa itu? Dari kegelapan kita diangkat menuju terang yang ajaib, perbuatan ajaibnya Dia. Mari menjadi saksi Dia untuk mempersiapkan kedatangan Dia. Jangan takut, yang terakhir ingat,
Tuhan kita yang berkuasa, tahtanya di atas langit, yang berkuasa seluruh kerajaan dunia. Dia Allah Tuhan yang sama, yang bisa mengangkat dengan kanannya, mengangkat kita, meninggal kita. Apapun kondisi kita di lama, jangan takut, Tuhan akan mengangkat kita. Kehidupan kita, keluarga yang broken home, Tuhan akan angkat. Saudara yang tidak punya pekerjaan, Tuhan angkat, mempunyai kerjaan. Usahamu yang bangkrut, Tuhan angkat. Percaya kepada Dia, Tuhan angkat kau. 2024 saatnya Tuhan mengangkat engkau. Dan yang terakhir, mari sungguh-sungguh percaya, bersyukur kepada Dia. Hidup benar di hadapan Tuhan dan bersyukur Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya akan menyertai kita. Mari kita tuh dalam nama Yesus Tuhan yang menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang dengar firman Tuhan hari ini. Tahun yang lama 2023 akan kami tinggalkan. Tuhan, biarkan kami mau tinggalkan setiap Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum bertaubat. Anda ambil kesempatan di tahun yang baru 2024 untuk dibaptiskan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama untuk hidup yang baru. Demikian juga Tuhan, kau pakai kehidupan lama yang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh belum percaya, bahkan yang belum melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, dipakai Tuhan dengan anggur yang baru dan kantong yang baru. Dipakai menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mulai Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung dunia. Mulai dari keluarga, mulai teman kantor, dan teman-teman yang lain. Tuhan pakai mereka dengan kuasa Roh Kudus, mulai mereka menjadi saksi Tuhan, menangkan banyak jiwa. Dan Tuhan, biarkan mempersiapkan kehidupan yang lama untuk di dunia ini, dan langit dan bumi yang lama kepada hidup yang baru. Untuk hidup kudus, hidup berkenan, mempersiapkan, tidak bercacat, menoda, dan sungguh-sungguh hidup bergantung dan melayani Tuhan, mempersiapkan langit baru, bumi baru. Tuhan, turunlah kasih setiamu Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru. Dengan pertolongan kekuatan Kau yang bertahta di surga dan berkuasa atas langit dan bumi. Engkau Tuhan yang mengangkat dengan tangan Kamu setiap orang, dan Tuhan yang menyertai setiap Bapak Ibu dengan kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah beralih, akan memimpin, menolong, memberkati. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Bapa di surga, persekutuan penghibur kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi di tahun yang akan datang, dan kita masuk tahun perkenanan Tuhan. Mari sungguh-sungguh mengalami supernatural, ya, encounter dengan Tuhan. God bless you all. Shalom, welcome home untuk kita semua. Dan ya, aku Fernando and this is my testimony. So, tahun 2023 itu adalah tahun yang menurutku paling berat and challenging for me as well. Because I start this year with a leap of faith. Jadi di awal tahun aku pernah berdoa sama Tuhan, aku bilang gini, Tuhan, aku mau semakin serupa denganmu. I want to be like you, Jesus Christ. And through this season, please purify me and test my heart. See me through the fire. Ketika aku berdoa itu, aku pikir kayak, wow, something amazing is gonna happen. Like maybe akan ada satu turnaround atau sesuatu hal yang benar-benar mengubahkan hidupku. Atau I mean like, you know, that kind of revival yang that will change your life. But it turns out to be something that painful for a very long time. Jadi setahun ini benar-benar tahun yang menyakitkan bagiku, karena banyak banget yang Tuhan proses dalam hidupku, and I would say that is a blessing in disguise. So dari balik semua kejadian yang terjadi dalam hidupku, I can see the blessings of Father in my life. Dan we could say this sanctifying process juga banyak yang Tuhan ubahkan dalam hidupku setahun ini tanpa aku sadari gitu ya. One of it adalah ketika dulu bagiku tuh susah banget untuk meninggalkan dosa lamaku gitu ya. It's something that very hard because I used to do this for a very long time. Dari aku masa muda sampai aku sekarang di umur 23, I used to do this. Tapi ketika aku coba untuk berikan semua itu kepada Tuhan and let His way, let His will on my life, and everything flows naturally. Sesuatu yang menjadi kebiasaanku, tiba-tiba semua itu hilang dan berubah menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidupku, bukan lagi apa yang aku mau. And that changed my life. And also aku punya satu doa yang selalu aku bawa bertahun-tahun semenjak aku pertama kali masuk ke eklesia ini gitu ya. Aku selalu berdoa kayak, Tuhan, aku mau lihat keluarga aku dimenangkan. Sebelum aku memenangkan orang-orang di luar sana, I wanna see my family first gitu. Dan selama 2 tahun sebelum dari aku masuk dari 2021, aku gak pernah melihat ada pergerakan di doa aku tersebut. But in this year, di tahun 2023 ini, ketika aku berdoa dan aku bilang kepada Tuhan kayak, Tuhan, aku serahin semua ini. I want to see my family dimenangkan Tuhan. But all according to your will, all according to your time.
Semua bergantung pada waktumu Tuhan. Up to you. Kalau kamu mau lakukan sekarang, lakuin. Tapi kalau enggak pun aku akan bersabar, aku akan menunggu gitu. And that prayer is a dangerous prayer. The one that leads the changes to my life juga. Dan di sini aku juga belajar gitu ya, how to be obedient in the furnace of fire. Seperti apa yang dilakukan oleh Sadrak, Meshach, dan Abednego di kisah Daniel. When they are tried, mereka dimasukkan oleh orang-orang Nebukadnezar ke dalam perapian yang panas banget sampai menghanguskan orang-orang itu. Tapi ketika mereka masuk dan mereka keluar itu tanpa ada luka sama sekali, tanpa ada bakaran apapun yang terjadi pada hidup mereka gitu. Benar-benar yang mereka pure gitu, keluar seperti sebelum mereka masuk. Bahkan orang-orang melihat ada orang keempat gitu ya di dalam perapian itu, and we know that is Jesus Christ that with them gitu along the process. Dan di sini aku belajar gitu ya, benar-benar belajar dari apa yang Paulus katakan di dalam 2 Corinthians juga di 12 verse 12 di verse 9 gitu ya, that kasih karuniamu tuh cukup. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Seperti apa yang Paulus rasakan, begitu juga itu yang aku rasakan selama di season ini. Justru di kelemahanku lah kuasanya bekerja. Di tempat-tempat aku yang merasa aku gak berdaya, justru di situ Tuhan yang bekerja. And that's how this season are made and become testimonies. Dan di sini kalau misalnya ditanya gitu ya, balik lagi flashback gitu, apa sih yang bisa membuat aku bertahan gitu ya sampai hari ini? Well, all I know is Jesus Christ is with me. He lives in me. Mau aku lagi susah, mau aku lagi senang, mau aku lagi dimanapun gitu ya, Tuhan gak pernah tinggalin. And that fact alone is enough to keep me here. Kalau aku masih bisa berdiri hari ini, semua itu karena Yesus gitu. And all of this, I will bring all this glory to Him, as ya, karena kasih karunia-Nya lah mencukupkanku. And that's my testimonies. Dan aku akan tutup testimoni ini dengan satu kisah gitu ya. Kisah ini as we know gitu ya, kisah ini diambil dari Yosua gitu. Yosua yang ketika pertama kali ketika Musa mati, dan Tuhan tuh memberikan satu authority gitu ya kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel gitu ya ke tanah Kanaan. Dan kisah ini diambil dari Joshua 1 sampai 7 gitu ya, 1 sampai 7, Joshua 1 sampai 7 dan 9. Jadi aku akan bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesianya gitu ya. Sesudah perikopnya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Dan ya, di ayat ini seperti yang kita tahu ya, Yosua pada saat itu masih anak muda, masih seorang yang bisa dibilang ya belum pernah masuk ke dalam posisi leadership. And then ketika Musa itu mati, tiba-tiba Yosua itu diberikan satu otoritas dan he need to lead a whole nation gitu ya. Dan bisa dibayangin posisi Yosua yang mungkin kayak, kenapa Tuhan kok rasanya something ini benar-benar mendadak gitu ya. Dan di sini aku benar belajar gitu ya, benar-benar belajar dari kisah ini pun juga kayak sometimes
kita nggak akan pernah siap gitu. Kita nggak akan pernah siap kapan Tuhan akan proses kita, kapan Tuhan akan berikan akselerasi itu dalam hidup kita. But all we need to do is obey Him. Dan ya di sini ada satu kalimat yang kemarin-kemarin tiba muncul gitu ya ketika aku berdoa sama Tuhan. And here it is. When God promises you something in your life, keep holding into it, no matter how hard it is. Keep showing up even if all the things are turning you down. Don't let it go until you see it happen. Dan untuk penutup terakhir, ini ada verse yang akhir-akhir ini benar-benar meremah sekali di hati aku. It's coming from Philippians 4:6. Worry about nothing and pray about everything. That's it from my testimonies. God bless you. Shalom everyone, welcome home. Perkenalkan, nama saya Dominic Krista Susanto. Senang bisa diperbolehkan dan diberikan waktu untuk sharing hari ini di sini. Sedikit testimoni mengenai 2023. Puji Tuhan, sama 2023 banyak pekerjaan tangan Tuhan yang sangat menakjubkan dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya ingin memberikan sedikit testimoni tentang salah satu pekerjaan tangan Tuhan yang dilakukan khususnya terhadap keluarga saya pada tahun ini. Tuhan sekali lagi memperbolehkan keluarga saya untuk khususnya orang tua saya untuk pelayanan dan melayani di rumah ini, dan itu adalah sebuah answered prayer for me for a while. Saya lahir dari keluarga Kristen, besar dalam keluarga Kristen. Ayah ibu saya adalah orang Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, kami sering pindah-pindah gereja karena satu dan lain hal, dan karena pindah lokasi tempat tinggal juga. Jadi sebelum menemukan rumah ini, kami belum memiliki sebuah komunitas untuk bertumbuh dan berjalan bersama dalam Tuhan. Namun di tahun ini akhirnya orang tua saya bisa join di eklesia dan juga melayani, menjadi salah satu leader dalam eklesia. Dan saya merasakan pekerjaan tangan Tuhan dalam keluarga saya, dalam orang tua saya, dan ya sebuah kerinduan yang besar lah untuk akhirnya melihat orang tua saya kembali melayani dalam sebuah gereja. Dan juga bukan sebuah kebetulan, saya percaya pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami, menemukan kami dengan eklesia, memiliki komunitas yang sehat dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Dan saya berdoa dan percaya semoga apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga saya tidak hanya berhenti di keluarga saya, tapi melalui pelayanan kami dan perpanjangan tangan Tuhan, melalui kami juga dapat melayani keluarga-keluarga lain di rumah ini. God bless you everyone. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, aku Trivena atau bisa dipanggil Ina. Jadi aku dari Eklesia Bali. Buat background sedikit, aku bergabung di sini sejak tahun lalu, tahun 2022, sejak Desember lebih tepatnya. Dan itu kurang lebih 2 bulan setelah aku ketemu teman-teman dari Eklesia Bali dan bergereja di situ. Dan sebenarnya Eklesia Bali merupakan jawaban doa aku yang udah ditunggu-tunggu dari cukup lama, dari tahun 2020. Sejak aku lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah di Bali, di Universitas Udayana di Denpasar. Dan ya tentunya waktu aku memutuskan untuk pergi, aku rindu benar-benar punya gereja yang membantu aku bertumbuh, membantu aku dengan imanku gitu. Dan kebetulan karena waktu itu COVID jadi online, dan aku ke Bali itu baru tahun 2021. Tapi dari tahun 2021 itu pun aku gak langsung menemukan gitu. Dari tahun itu sampai akhirnya ketemu Eklesia Bali, aku tidak tertanam dalam gereja apapun dan tidak punya komunitas dari gereja gitu yang benar-benar bisa membantu aku dengan kebutuhan imanku. Dan ya bersyukur Eklesia Bali datang dan benar-benar menjadi suara Tuhan gitu di tengah-tengah gelapnya Bali, gelapnya duniaku saat itu gitu. Dan akhirnya sejak bergabung aku ikut pelayanan dan aktif lagi, dan benar Tuhan menggenapi gitu banyak janji-janjinya dalam hidup aku, baik secara pribadi maupun secara gereja yang aku benar-benar menyaksikan juga.
Dan secara pribadi aku sebenarnya dari dulu punya hati buat orang-orang, dan waktu nyampe di Bali Tuhan taruh beberapa nama di hati aku. Dan kalau teman-teman tahu atau mungkin nanti juga bisa dengar cerita-cerita lebih banyak lagi, di sini ada nama-nama yang akhirnya memutuskan untuk menyerahkan hidupnya ke Tuhan dan bergabung dengan Eklesia Bali, dan tertanam di Eklesia Bali itu juga merupakan janji Tuhan yang aku lihat Tuhan genapin dalam hidupku. Dan bahkan secara gereja pun aku ngelihat visi 2023 gereja kita, The Year of Fruitful and Great Harvest, itu benar-benar digenapin. Yang kita awalnya cuma ada di Gianyar, cuma bisa gereja berkegiatan di Gianyar, akhirnya Tuhan izinkan kita untuk buka ibadah kedua di Denpasar dan menjangkau lebih banyak orang lagi, dan bahkan bukan nyampe Denpasar doang tapi Jimbaran gitu yang jauh lagi gitu, dan cakupannya lebih luas. Bukan cuman jumlah aja, tapi juga aku ngelihat pertumbuhan iman teman-teman, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pokoknya luar biasa. Aku menyaksikan penggenapan janji Tuhan di tahun 2023, dan aku percaya kedepannya juga Tuhan masih mau melakukan banyak hal melalui kita. Dan aku berdoa supaya baik di Eklesia Bali maupun di Eklesia Jakarta, secara personal, secara pribadi, kita masing-masing dimanapun kita ditempatkan, baik semua yang lagi kuliah, yang lagi di kerjaan, ketika kita say yes sama panggilan Tuhan, Tuhan yang akan ada di depan kita, berjalan, membuka jalan di depan kita dan memperlengkapi apapun yang kita butuhkan. Jadi sekian aja testimoni dari aku. Thank you semuanya, God bless you. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya perkenalkan, nama saya Happy Susanto. Saya sekarang berada di Gereja Eklesia. Kami percaya semua karena kasih Tuhan. Coba kita merenungkan bahwa ada perumpamaan dalam firman Tuhan di dalam Lukas itu mengatakan bahwa perumpamaan anak yang hilang. Saya adalah salah satu orang yang pernah hilang, saudara. Ya, pernah jauh dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Di tahun 2022 September saya dipercaya oleh Pastor Teddy untuk melayani di JG Adult. Dan puji Tuhan, saya tergerak untuk boleh melakukan pelayanan tersebut. Jadi di mana dimulai tahun 2022 September sampai saat ini. Di mana Tuhan izinkan saya melayani itu dengan firman Tuhan seperti di dalam Matius pasal 25 dikatakan perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan talenta kepada saudara, baik itu berupa kemampuan saudara. Di dalam perumpamaan dikatakan bahwa kita mendapatkan ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta dan 1 talenta. Berapa talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Ayo kita kembalikan kepada Tuhan untuk melayani Dia. Di saat itulah saya tergerak bahwa bagaimana saya bisa Tuhan memakai talenta saya dalam pelayanan. Ya puji Tuhan, di dalam CG Adult saya dengan setia dengan istri ikut melayani di sana. Dan puji Tuhan, di tahun 2023 apa yang saya alami, saudara, saya boleh saksikan pada saudara bahwa hidup saya persoalan memang banyak, tapi lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang kedua, kami diajar untuk selalu berserah kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Saya selalu bersyukur apapun keadaan Tuhan berikan, Tuhan izinkan setiap persoalan itu untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara, apabila saudara juga ikut melayani, saudara juga melayani setia kepada Tuhan, Tuhan kita itu setia. Harapan kami di tahun 2024, Bapak Ibu Saudara, mari kami undang untuk boleh hadir juga terlibat dalam CG Adult kami yang setiap minggu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 9 malam, di mana di tempat kebanyakan kami di tempat Pastor Teddy, juga Bapak Ibu Saudara
Apabila tempatnya Bapak Ibu Saudara mau dipakai untuk pertemuan Segeldal, boleh memberi informasi kepada kami. Di mana di dalam Segeldal kami akan dilatih, saudara. Kita boleh sharingkan bagaimana kasih Tuhan selama minggu ini atau sebulan ini kepada teman-teman kita, sehingga kita saling menguatkan, kita bergandengan tangan, kita saling mendoakan. Kita percaya melalui Segeldal kita boleh dikuatkan, sehingga Tuhan memberkati dan memulihkan kita. Harapan di tahun 2009, Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan, ya, tetap berserah kepada Dia, apapun kondisinya, apapun keadaannya, jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap persoalan saudara. Terus mengucap syukur apapun keadaan saudara, karena itulah yang Tuhan kehendaki atas kita. Terima kasih, selalu ucapkan syukur, selalu setia kepada Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Terima kasih, selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.